Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkenannya kita bisa bersama-sama di sini dalam suasana yang akrab, suasana yang teduh, suasana yang menyatu, suasana yang saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa semoga tertimpakan bagi baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dewan pertimbangan itu kan nimbang-nimbang baik sebenarnya. Aku pikir ya sudah diwakili semua oleh ketua kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tapi kepalang lah dinjuk panggung, aku nak ngomong 2-3 menit lah. Boleh ya Pak Fauzi ya. Walaupun beliau anggota DPR, anggota MPR, DPR Republik Indonesia yang tingkatnya sama dengan presiden, ya tak? Kita bangga, Musirawas kita punya wakil kita di pusat itu. Tapi karena usia aku 65, aja dia boleh lah aku panggil Dinto. Di sini baik. Kalau sinuk lagi Pak, ya tak? Yang mulia, ya tak? Kepada juga Pak Haji Sulaiman Kohar, pimpinan kita di Kota Lubuk Linggau ini, wakil wali kota Lubuk Linggau yang sekarang pada saat ini wali kota, mewakili wali kota, ya. Kemudian sahabat kami Kiai Haji Dr. Saiful Hadi, Pak Sekda, pokoknya banyak di sini, tidak bisa sebut satu persatu, termasuk Ananda Yopi. Anda apa Adinda? Karena aku ini sudah dianggap anak lah oleh Pak Karim Ayat tuh pertama kali. Wah, aku terkesannya baru masuk Bopeda, naik becak, masuk Bopeda, langsung Pak Karim ke pasar. Langsung ke pasar dibawanya motor baru. Nah, jangan naik becak lagi aja. Masya Allah aja gua anggaran tak Pak ini. Diamlah aja. Langsung memotor aku. Kemana-mana aku dibawa sama Pak Karim. Jadi Pak Karim itu kakak. Kalau kakak berarti ponaan ya. Boleh lah ya. Semua Pak Aslami, Ustadz Aslami, dia dai nasional dia nih. Bukan kelas lokal. Ya Pak AKBP, Ali Kodar, Pak Asisten, dan Ustadz Kiai kita, dan seluruh peserta yang berbahagia. Apa yang nak diomongi? Apa yang diomongi? Hamba ini seorang yang fakir ya, tidak pernah pendidikan agama. S1 di UGM, Teknologi Pertanian. S2 3 kali di Belanda, Jerman, Thailand, dan di UGM lagi. Di Lemhanas waktu di UGM, masa pertahanan nasional, ketahanan nasional. S3 2 kali ya, pertama di Unpad, kedua UI. Tapi sekarang tidak usah panggil segala macam itu. Sekarang Ibnu Amin bela, ya nak, hamba Allah yang fakir. Ngapa aku ngomong fakir? Karena aku tidak pernah masuk pesantren, tidak pernah belajar agama. Ya belajar agama. Tapi aku pikir siapa guru agama, aku bingung juga. Yai, yang aku rasakan, aku sudah S1, S2, S3 itu seluruhnya itu kalau di total cuma 30% dalam hidup aku. 30%. Yang 70% dari mana? Dari mak bapak aku rupanya. Mak bapak aku mulai dak baca ngomong, dak baca tegak, dak baca makan, dak baca sholat, dak baca ngaji, dak baca apa-apa laju baca. 70% itu mak bapak ternyata.
Nah itu yang aku rasakan, dan entahlah yang lain ya. Kalau pasti mungkin yang lain. Kemudian apa yang paling kita syukuri? Aku nak bertanya ini, ada yang pacak jawab tak? Para dai yang mulia, yang paling kita syukuri apa? Iman ya, nikmat Islam dan nikmat mendapatkan iman ya tak? Nah kemudian kalau Islam dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi suruh Islam kan loh, Islam. Nikmat iman, mereka juga iman. Tapi nikmat yang paling kita ini melebihi daripada itu, nikmat menjadi yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapo laju cak itu? Lah kalau nikmat Islam, nikmat iman, mereka itu Islam kan loh. Iya Ustaz ya, suami. Kalau nikmat iman, ya iman kan loh. Tapi selaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kelebihan. Kelebihannya apa? Itu diwajibkan untuk menyampaikan, menjadi dai. Dai itu apa? Yaitu mengajak dan mendorong supaya orang menjalankan ajaran agama Islam secara baik dan benar ya tak? Sekarang jabatan yang paling tinggi di dunia ini apa? Apa ke raja, Fir'aun, apa ke presiden, apa ke gubernur, wali kota, bupati. Jabatan yang paling tinggi di dunia ini siapa? Siapa? Ini pertanyaan. Ada yang baca langsung jawab bonus nih. Ada duit nih. Ada dikit. Siapa jabatan yang paling tinggi? Hah? Almarhum. Siapa? Siapa? Jabatan paling tertinggi adalah Nabi dan Rasul. Siapa? Nabi dan Rasul. Oh benar. Sini. Daripada aku sini. Dikit baik. Kalau ada yang jawab lagi kayak enak. Dikit baik. Iya. Benar. Jadi jabatannya tertinggi yang tidak dilantik, tidak digaji, ya tak? Tidak kasih anggaran dari negaranya itu yaitu Nabi. Tugasnya Nabi apa? Nah ada laju jawaban berikut. Ya sudahlah, kayak banyak panjang gino tadi lebih dari 3 menit ya tak? Tugasnya Nabi tidak ada lain yaitu menyampaikan apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan ke Nabi Muhammad, menyampaikan Al-Qur'an, hadis ya tak? Itulah kira-kira jabatannya tertinggi. Nah, para ulama dan dai itu adalah penerus tugas Nabi. Penerus. Aku bukan ulama, bukan dai, bukan mubalik, bukan ustadz juga, bukan kiai, jauh dari situ ya tak? Tapi yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu ini, tugasnya ini, jabatannya melanjutkan tugas Nabi. Walaupun tidak digaji, itu berarti jabatan yang tertinggi. Bangga tak kira? Bangga ya? Nah, bangga, tapi dalam kebanggaan ini ada namanya akhlak-akhlak, ada etika. Dah baca jadi ulama mubalik, lantas kita tuh tidak bisa menjadi teladan, jadi contoh. Kita mengatakan sesuatu perbuatan yang berbeda misalnya kan, itu contohnya baik, tapi tidak ada manjang lah, tidak manjang, itu salah satunya. Nah sekarang terlepas dari itu, kalau ya di lingkungan dunia, lingkungan bumi ini kecil segini baik, global, dunia ini kecil, apalagi linggau, dunia ini tak? Di lingkungan dunia dan di lingkungan dalam negeri kita sendiri, itu terjadi apa sekarang? Pertanyaan, terjadi apa? Kata yang jawab ya. Kalau ada yang jawab, putus lagi duit aku nih.
Boleh kalau jawab boleh. Ya, terjadi banyak distorsi. Terjadi banyak distorsi kan. Ada yang nak menguasai dunia dengan one world order, ada yang nak menguasai dunia dengan apa tuh apa dengan agenda dia kan, diciptakan ini, diciptakan itu, diciptakan hoax, diciptakan covid, diciptakan ini supaya manusia populasi terkendali oleh mereka. Jadi salah panjang-panjang lah. Di dalam negeri kita terjadi tak cak itu? Banyak kan? Terjadi hoax, terjadi musuhan, pecah memecah segala macam ya tak? Terjadi juga kan? Di dalam negeri kita ini ada yang tak pantas ditunjuk jadi menjabat tapi tak pantas ya tak? Memusuhi agama padahal dia ngurusin agama misalnya kan, sudah ada urusan gitu. Karena memang terjadi cak ini. Mana ceritakan panjang padahal tadi janji cuma sebentar kan? Apa jawabannya, solusinya? Jawabannya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu baik, singkat itu baik. Kalau ada masalah-masalah di dunia terjadi seperti ini, globalisasi yang ingin kelompok elit menguasai dunia ini melalui iluminasi mereka, kemudian ada di dalam negeri terjadi gini-gini, hanya masalah perbuatan kekuasaan sebenarnya. Terjadi seperti itu, hoax menghoax, pecah memecah. Kita simpel aja gitu nih, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu baik, itu solusi. Kalau kita tidak percaya itu solusi, murtad gitu, bener tak? Ya, itulah kira-kira. Nah itu yang ingin sampaikan. Tadi itu ada ulama, ada dai ya, ada apa lagi, mubalik mungkin, ada lagi kiai, ada ustaz. Nah kamu divisilah deh di dalam pendidikan ini. Mudah-mudahan para peserta ini dapat menyatukan satu visi dan menyatukan satu misinya. Karena ini kalau lingkungan Indonesia ini kecil ini, berapa 1, 2, 3 sampai 200 kan, ya nak? Nah tapi kalau kecil-kecil ini kamu kumpulkan, misalnya bikin grup WA misalnya kan, kamu bisa saling sharing yang hal yang baik, salah banyak nak merubah uang, merubah diri dewek baik. Nah kemudian dari kelompok ini dengan kelompok lain di kabupaten lain, satu Sumatera Selatan dengan provinsi lain, satu Indonesia misalnya kan, itu menjadi jaringannya sangat kuat untuk kita mempertahankan diri, mempertahankan agama kita ini. Jangan dirusak sampai iluminasi itu, jangan dirusak hanya nafsu duniawi, ya nak? Nah sekian, mungkin terlalu banyak, mohon maaf Pak Wakil Wali Kota. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.